Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Say the right, they know the memo. Jadi guys, aku pesen buat kalian, buat cewek-cewek yang suka ngehina cowok. Dulu dia ini kayak primadona kampung gitu, kayak. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau lagi debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys kan. Oke, di sini saya mau bahas beberapa pembahasan guys. Tapi mohon maaf banget kalau suara akunya rada-rada gimana gitu, karena aku lagi sakit guys. Jadi mohon maaf gitu. Aku nggak ada upload 5 hari dan karena aku sakit. Jadi ya udah, sekarang aku upload ya. Oke, jadi aku mau bahas apa? Aku tuh dapat info dari kalian bahwasanya ada orang yang bikin video TikTok, tapi ya bikin video TikToknya itu nggak apa ya, nggak sesuai gitu. Maksudnya kok kayak gini, maksudnya tuh apa? Nah, setelah aku lihat ya memang ini orang kenapa sih gitu loh, pengen apa sih? Pengen viral kah atau pengen apa gitu. Nah, awal mulanya dia bikin TikTok yang ada captionnya kayak gini guys. Jadi ini ayah aku dan aku jijik dekat dia, makanya aku harus jauh-jauh karena dia nggak bisa jalan. Oke, kita lihat kayak gimana videonya ya. Oke, jadi kita ulang lagi ya videonya kayak mana. Oke, di sini itu ada seseorang yang tertidur gitu. Itu dia bilang, jadi ini ayah aku. Oh, berarti ini tuh ayahnya, karena dia tulisnya seperti itu. Dan mungkin maaf banget, orang yang tertidur ini lagi sakit kayaknya gitu deh. Dan dia tuh bikin TikTok di samping orang ini ya, yang dia panggil ayahnya atau dia sebut ayahnya. Oke, mungkin dengan video dia yang dia bikin kayak gini, kayak kesannya itu apa ya, kayak merendahkan ayahnya. Dia bilang ngejijik sama ayahnya karena ayahnya nggak bisa jalan. Terus dia emotnya emot muntah gitu. Kayak memang bener-bener gitu, ini anak kenapa sih? Kayak berdosa banget kamu kayak gitu. Dan tujuan kamu apa? Nah, di sini banyak yang hujat, banyak yang hina dia, dan lihat tanggapan dia kayak gimana ya. Nah, di sini ada yang komen kayak gini, otak lu di mana? Hati nurani lu rusak ya? Nah, dia balas dengan video. Kita lihat ya. Hey, gibahnya jangan berhenti ya. Soalnya lu makin emosi, gue makin seneng. Gaskal. Dia tuh ditanya sama orang, hati nurani lu di mana? Terus dia masukin musik yang kayak nantang gitu, gibahin gue lah gitu, apa-apa gitu. Dia seneng digibahin, kayak aduh ya Allah, kenapa sih nak, kenapa, ada masalah apa gitu, sampai bikin postingan kayak gitu. Ini tuh banyak banget yang ngehujat dia karena memang ya jelas karena kelakuan dia yang kayak gitu. Oke, dia bikin video TikTok lagi guys. Dia bikin captionnya kayak gini, ayah biar udah disakitin malah diam-diam aja. Aku mah suka kalau mau buat ayah sengsara. Lihat sampai akhir kalau mau lihat aku sakitin ayah, ngebanti pala lu ya. Kita lihat kayak gimana. Kayak dia barusan ngangkat pala ayahnya, terus disimpan lagi, tapi agak-agak gimana ya, kurang-kurang lembut gitu dia memperlakukannya. Tapi maaf ya, mungkin agak aku sensor karena yang kayak gini tuh sensitif banget di YouTube. Jadi gak boleh guys, maaf banget. Kalau mau lihat mah ada nih TikToknya, kalian bisa lihat aja langsung. Karena itu videonya kayaknya belum dihapus. Oke, kenapa ya? Aku bingung nih sama anak ini, kenapa? Apakah dia bikin kayak gini pengen viral? Atau kayak gimana? Apa maksud dan tujuan dia kayak gini? Dan setelah banyak yang hujat, semakin banyak, tadi udah banyak yang hujat dan ini semakin banyak, dia tuh bikin sesuatu baru gitu. Dia bikin video dengan caption yang kayak gini, buat orang-orang yang bilang kalau ini ayah aku. Kita putar ya. Ini itu kakak aku, jadi ini nggak ngadi-ngadi, oke?
Tapi dia bilang tadi ayahnya loh, sekarang itu kakaknya. Walaupun itu kakak atau ayah, ya nggak patut dia kayak gitu. Gak seharusnya dia kayak gitu. Tujuannya apa ya dia? Aku cari orang ini guys, serius aku berusaha untuk menghubungin orang ini. Aku dapat akun Instagramnya dan sampai sekarang DM aku belum dibalas sama dia. Dan aku sih pengennya tadi aku tuh bisa klarifikasi lah sama dia gitu, tapi nggak ada respon dari dia. Mungkin entahlah dia sibuk atau apa, aku juga nggak tahu, karena aku juga nggak bisa maksa dia untuk itu gitu, karena ya memang aku nggak punya kontak dia. Dan aku lihat Instagram dia membuat postingan yang dimana dia itu klarifikasi lah intinya ya. Dia tulis kayak gini guys: Assalamualaikum buat teman-teman atau warga Indonesia yang sudah melihat video viral yang saya buat. Saya ingin buat klarifikasi di sini saja. Jadi itu bukan bapak gue, namun itu kakak gue. Saya dan kakak saya buat konten untuk mendapatkan endorsan yang banyak dan dapat mengumpulkan uang untuk saya dan keluarga. Saya tidak terhina oleh orang-orang sekitar kami. Jadi buat teman-teman yang udah laporin atau ingin kami di report, itu terserah Anda. Tapi kami akan berusaha agar tidak mengecewakan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku, gue, saya. Ini 3 kata sinonim bersama di sini. Bingung aku bacanya. Nah, jadi dia bertujuan untuk apa bikin kayak gini? Dia tulis dia itu ingin dapat endorsan dan dapat uang banyak untuk keluarganya dan untuk dia gitu. Oke, niat dia baik ya, niat dia bagus buat ngebantu keluarganya. Mungkin kakaknya itu yang lagi sakit itu ya. Tapi cara dia yang salah gitu. Mungkin saja ya dia tuh menyeting semua itu, tetapi yang namanya netizen kan tidak bisa terima dengan hal itu, karena hal itu ya hal yang tidak patut untuk dicontoh oleh orang lain. Dan dia bikin postingan kayak gitu, kayak seolah-olah kayaknya dia bikin drama gitu, terus banyak endorsan, dia harapnya kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya akun Instagram dia tetap followersnya 222 orang begitu. Dan ya aku pikir dia nggak seharusnya kayak gitu. Kalau dia pengen dapat endorse, pengen banyak yang ngebantu keluarganya, dia bikin postingan yang positif lah, karena bakalan banyak orang yang simpati gitu. Tapi ya nggak seharusnya dia bikin emosi netizen. Namanya netizen kan ya yang ada menghujat lah, karena dia kelakuannya kayak gitu. Coba kalau dia nggak kayak gitu, netizen nggak bakalan menghujat dia. Oke, jadi gitu aja guys ya. Dan aku udah tahu ya klarifikasinya, ternyata dia itu pengen dapat endorse dan itu pengen ngebantu keluarganya, niatnya bagus tapi caranya yang salah. Oke, jadi buat kalian yang ngirim postingan dia, yaitu alasan dia kenapa kayak gitu, dia pengen dapat endorse untuk bantu keluarganya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua, yang dimana aku mau ngebahas tentang seseorang yang kalian infokan ke aku. Orang ini adalah orang yang aku juga nggak tahu ya dia siapa, dan dia tuh memang lagi banyak banget diposting orang-orang. Dan aku dapat juga postingan dari salah satu akun Facebook yang dimana dia tuh memposting orang ini. Kita lihat ya postingannya kayak gimana. Nah ini guys yang postingnya ya dengan nama akun Pulimit di grup Halu. Nah dia bikin postingan dengan caption kayak gini: aku pesan buat para cewek-cewek jangan suka ngehina cowok meskipun gak suka. Ini pelajaran buat kita semua ya. Ceritanya tuh dia cewek sangat cantik dan dia itu bisa dibilang cewek primadona di kampungnya. Tapi katanya sih ini cewek pernah ngehina si cowok, dan dia juga ngetawain fisik si cowok, dan parahnya lagi dia ngeludahin si cowok, dan si cowok ini nggak terima dong diperlakukan seperti itu. Terus lama-kelamaan nih cewek langsung berubah kayak gini. Nah ini bisa dibilang kalau dia itu diguna-guna sama tuh cowok. Pesan gue sih, mau cantik gimana pun kita, ataupun sebaliknya, attitude itu sangat penting. Penulis selfie Sinjai Borong. Nah ini ada postingan si kakaknya ya. Ya Allah, aku kasihan banget ya lihat kakaknya dengan kondisi kayak gini. Tapi orang-orang tuh banyak yang nggak percaya, nanya ke aku, ini bener atau enggak kak?
Apakah ini tuh hoax? Apakah dia memang betul-betul kejadiannya kayak gitu, dia diguna-guna atau gimana? Nah, setelah aku cari infonya dan aku cari-cari ini pusatnya foto ini dari mana, dan aku ketemu salah satu akun TikTok yang bernama Anitaku. Nah, di situ akun TikTok Anitaku memposting wanita ini. Dan setelah aku cari tahu, dan ternyata akun TikTok Anitaku tersebut itu adalah ada dari wanita ini. Dan aku lihat Anitaku sering sekali buat postingan tentang orang ini. Kita lihat ya guys ya. Oke, Anitaku memposting sebuah video dengan caption kayak gini guys. Aku pesan buat cewek-cewek jangan suka menghina cowok meskipun gak suka. Kita lihat ya videonya kayak apa. Jadi guys, aku pesen buat kalian, buat cewek-cewek yang suka menghina cowok. Aku punya saudara yang udah dibikin kayak gini sama cowok gara-gara cuman sakit hati sama omongan. Dan dulu dia ini kayak primadona kampung gitu, kayak yang benar-benar cantik, dan akhirnya jadinya kayak gini. Sumpah kasihan banget. Kalau mau tahu ceritanya lanjut part 2 ya. Ini saudaranya bilang bahwasanya wanita yang ada di video ini tuh adalah primadona, bisa dibilang primadona pada saat itu di kampungnya. Karena wanita yang ada dalam video ini tuh menyakiti hati seseorang lelaki. Nah, laki-laki itu mengguna-guna sih ya wanita yang ada di video ini. Oke, ini yang klarifikasi adalah saudaranya loh. Gak mungkin kan kalau saudaranya bohong gitu demi konten gitu, ngebohong gitu sama publik. Gak mungkin sih kalau menurut aku. Mungkin aja benar, karena kalau misalkan orang lain yang posting mungkin aja salah, karena itu kan katanya lagi kan, katanya si ini mungkin aja salah. Tetapi ini adalah tangan utama atau pemosting utama, yaitu saudaranya. Masa saudaranya bohong demi konten, ngebuka aib kakaknya gitu di sosial media? Aku rasa enggak sih, enggak bohong. Aku rasa dia betul mengungkapkan apa yang terjadi, dan itu mungkin untuk pelajaran buat kita semua juga guys. Nah, terus banyak yang komen, Kak bener nggak sih? Kalau bener mana lihat foto zaman dulunya, kalau misalkan cewek yang ada di video ini tuh adalah primadona gitu. Dan ada klarifikasinya juga guys dari wanita yang mempunyai akun Anitaku ini. Banyak banget yang minta kayak gini sampai ngehujat Anita di TikTok. Cuman itu tuh udah lama banget, dan Anita masih ngontrak rumahnya dulu. Dan kalau dicari itu emang susah, dan itu Anita masih umur keadaan 5 tahun guys. Oke, akun Anitaku membuat klarifikasi seperti itu. Dulu dia waktu 5 tahun, dan itu zaman dulunya ngontrak, jadi susah katanya cari bukti atau cari foto zaman dulu. Masa sih nggak ada salah satu aja gitu? Tapi ya mungkin aja nggak ada gitu, susah dicari mungkin aja. Kalau misalkan disebut primadona di kampungnya ya mungkin aja karena ini adiknya juga cantik ya, Anitaku ini juga cantik. Dan mungkin aja wanita yang tadi kakaknya itu cantik juga, mungkin bisa dilihat kok dari adiknya dia cantik. Nah, terus banyak juga yang komen, Kak kok sakit diposting terus sih, periksa kagak gitu, dikemanain kayak gitu. Dan ini udah diperiksa beberapa kali. Ini ada videonya kok, dia diperiksa ya sama orang ya kayak ustadz gitu. Merinding nih sumpah, merinding aku lihat ini sumpah, merinding ya. Tadi kan bilang ya kalau misalkan kakaknya itu adalah primadona dulunya di kampungnya. Tapi setelah aku lihat juga memang ya cantik gitu, maksudnya hidungnya mancung gitu. Raut wajahnya memang bagus gitu, cantik. Dan mungkin saja memang betul dulunya itu dia primadona. Dan mungkin saja nasib yang berkata lain gitu. Dan kalau misalkan betul-betul dia diguna-guna dan karena ucapan dia yang tidak dijaga kepada laki-laki, ya itu kita ambil pelajaran guys. Kita ambil pelajaran bahwasanya kita tuh mau cowok mau cewek ya, itu jangan semena-mena lah ngomong sama orang itu. Karena apa? Kita nggak tahu hati orang tuh kayak gimana. Walaupun misalkan kita bilang ke seseorang nih, nah kalau misalkan orang yang kita ucapkan dan mereka menangkap bahwasanya itu hal yang besar di hati mereka, kalau udah kanyerian, kalau kata Sundanya mah susah. Kanyerian tahu nggak sih? Kesakitan gitu, hatinya sakit. Mau cewek ataupun cowok, dia bisa melakukan hal apapun. Jika mereka melakukan hal seperti itu ya mungkin hatinya udah ketutup, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang gak punya iman.
mereka melakukan segala cara untuk membalas dendam yang seharusnya tidak seperti itu, karena terlalu sakit jadinya seperti itu. Dan ucapan kita juga yang keterlaluan itu nggak boleh, dan sikap dendam yang sampai segitunya itu nggak boleh. Dua-duanya itu bukanlah contoh untuk kita, bukan, tetapi itu untuk kita hindari ya. Kita jangan sampai kayak gitu. Ya, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pelajaran untuk aku, kita semua, dan orang-orang yang lihat video ini gitu. Oke, jadi gitu aja yang bisa aku bahas. Maaf banget kalau pembahasan kali ini aku agak lemes karena aku emang lagi sakit, suaranya aja kayak gini gitu. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Makasih juga buat kalian yang selalu ngasih info. Kalau ada yang mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam. Gede enjoy.